بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, anak-anakku sekalian, kembali kita bertemu pada pelajaran Tauhid untuk kelas 5. Dan Alhamdulillah, sekarang kita telah masuk pada pelajaran yang ke-7, yaitu tentang mengenal Allah melalui ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Jadi, mengenal Allah, ya, itu bisa melalui ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Ya, ayat-ayat bukan ayat Al-Qur'an ya. Tetapi yang dimaksud ayat-ayat di sini adalah tanda-tanda. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu ketika kalian ditanya, dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Rabbmu maksudnya Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Allah. Ya. Jadi pertanyaannya, dengan apa kamu mengenal Allah? Bagaimana kita menjawabnya? Maka kita menjawab dengan ayat-ayat dan makhluknya. Ya. Jadi cara mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan melihat tanda-tanda kekuasaan yang dimilikinya beserta makhluknya atau ciptaannya. Ya. Perhatikan. Ini perkataan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di antara ayat-ayatnya adalah malam. Ya, bukan ayat Al-Qur'an ya. Jadi ayat-ayat maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah adanya malam, siang, matahari dan bulan. Ya. Dan di antara makhluk ciptaannya adalah langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, dan semua yang ada di dalamnya dan di antara keduanya. Ya. Jadi Allah yang menciptakan ya siang, malam, matahari dan bulan. Ya. Sebagai tanda-tanda kebesarannya. Ya, dan dia juga menciptakan makhluk ciptaannya seperti langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, dan semua yang ada di dalam bumi itu atau di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Ya. Jadi semua langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis juga itu semua ciptaan Allah. Begitu juga apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalam bumi? Manusia, hewan, pepohonan, ya, benda mati, gunung, lautan, ikan, dan seluruh makhluk hidup yang ada. Semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dengan itulah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengenal Allah bagaimana? Kita tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ya, Maha Kuasa. Karena itu, dengan mengenal Allah bahwa Dia adalah Maha Kuasa dan tidak ada yang bisa menyamai dirinya, maka dengan itu kita serahkan ibadah kita hanya kepadanya. Ya. Jangan kepada matahari dan bulan, itu hanya ciptaannya Allah saja. Ya.
Ya, yang harus disembah itu, yang harus diibadahi adalah Allah yang menciptakan matahari dan bulan tersebut. Ya. Jadi jika ditanya dengan apa kamu mengenal Allah, maka dengan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesarannya dan juga makhluk ciptaannya. Ya. Baik. Dalilnya, ya, ini dalil-dalilnya ya. Perhatikan di surah Fussilat ayat ke-37. Perhatikan, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah malam, siang, matahari dan bulan. Ya, ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Adakah yang bisa menciptakan malam, siang, matahari dan bulan? Ada tidak? Ya, sebagai tanda bahwa ini malam, sebagai tanda bahwa ini siang. Ada tidak yang bisa ciptakan matahari dan bulan? Tidak ada. Ya, inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Janganlah kamu menyembah matahari maupun bulan. Nah, jangan kamu menyembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakan itu semua. Jika kamu hanya kepadanya menyembah. Ya. Iya, untuk apa menyembah matahari dan bulan? Itu hanya ciptaan saja. Kenapa tidak menyembah penciptanya? Ya. Tentu penciptanya maha kuasa, ya, maha besar, ya, maha agung. Dan kepadanya lah kita pantas untuk beribadah. Dalil yang kedua, perhatikan, sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia beristiwa di atas arsy dan menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, maha suci Allah, Rabb semesta alam. Ya. Perhatikan, matahari, bulan dan bintang-bintang ini seluruhnya tunduk kepada perintah Allah. Ya. Tunduk kepada perintah Allah. Ya, Allah yang memerintahkan dia terbit. Ya. Allah pula yang memerintahkan matahari untuk terbenam. Kemudian muncul bulan. Seluruhnya Allah yang mengaturnya. Allah yang mengatur seluruhnya. Ya. Jadi tidak pantas, ya, bagi seorang muslim, ya, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dialah, ya, Allah yang menciptakan seluruh bumi beserta isinya. Ya. Nah. Kemudian ada bait syair yang akan kita bacakan berikut ini, ya. Di sini kita bisa melihat, ya, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak ada satupun yang mampu melakukan hal yang semisal ini. Ya. Perhatikan bait syairnya, ya. Ustadz baca bahasa Arabnya, hanya di sini akan tampil artinya. Untuk melihat bahasa Arabnya, buka bukunya halaman 41. Dan ini kalian sudah baca, ya. Perhatikan. Unzur litilka syajarah zatil ghusunin naddirah kaifa namat min habbah wa kaifa kanat syajarah. Unzur wa qul man zallazi yukhriju minha samarah dzaka huwa Allah alladhi an'umuhu munhamirah dzu hikmatin balighah wa qudratin muqtadirah. Artinya, perhatikanlah pepohonan itu
yang memiliki ranting-ranting yang indah. Adakah orang yang bisa membuat sebuah pohon yang tumbuh sendiri ranting-rantingnya dan begitu indah? Tidak ada, ya, tidak ada. Ya, ini tumbuh sendiri, kelihatan tumbuh sendiri, tapi seluruhnya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bait syair yang selanjutnya, perhatikanlah bagaimana ia tumbuh dari sebuah biji. Biji ini kecil dan bagaimana pula dia berkembang menjadi pohon. Perhatikan, dari biji, satu biji, ya, biji, misalnya biji mangga, ya. Biji itu kan kecil, ya. Tapi bagaimana mungkin bisa menjadi sebuah pohon? Adakah yang bisa menciptakan seperti itu? Tidak ada. Ya. Hanya Allah semata. Ya, bait syair ini ingin mengajari kita, ya, bagaimana kita memperhatikan sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan atau tidak bisa kita pikirkan dengan akal. Ya, bagaimana bisa sebuah biji yang kecil akhirnya tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Kemudian selanjutnya perhatikanlah dan jawablah siapa yang mengeluarkan darinya berbagai buah-buah. Lihat ya. Sudah dari biji tumbuh menjadi pohon yang besar, lahir lagi atau mengeluarkan lagi darinya buah-buah, ya, yang bisa kita nikmati, kita rasakan nikmatnya. Siapa yang bisa melakukan hal semisal ini? Dialah Allah yang nikmat-nikmatnya teramat banyak, ya. Nikmat Allah begitu banyak, ya, tidak bisa kita menghitungnya. Bahkan Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, maka sungguh kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Ya, tidak bisa kita menghitung nikmat Allah. Ya. Dia adalah zat yang sangat tinggi hikmahnya dan memiliki kekuatan yang serba mampu, ya. Jadi Allah itu serba mampu, ya. Apa saja yang Allah kerjakan itu semua dilakukannya sendiri, ya, tanpa bantuan siapapun, ya. Allah maha mampu melakukan apapun itu, ya. Allah mampu menumbuhkan ranting-ranting yang indah. Allah mampu menjadikan biji menjadi pohon yang besar. Kemudian dari pohon itu Allah keluarkan lagi buah, ya. Semua itu teramat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi kita manusia tidak akan pernah bisa melakukan hal yang serupa, ya. Karena itu ketika kita tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka kepadanya lah kita menyerahkan ibadah kita, ya. Hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita beribadah, ya. Tidak boleh beribadah kepada selainnya. Baik, saya rasa cukup. Semoga bisa dipahami dan semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.